Sop pedas istri Abu Nawas. Abu Nawas memang bukanlah orang yang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dengan kadar yang sederhana. Namun, nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan aku tak mungkin bisa memenuhi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan. Tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam. Ia hanya ingin kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri pura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istri yang solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Dua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?
jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam rumah tangga, karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Serangan sop kambing. Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahil lah yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di atas meja. Bahkan ia pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahil. Dan peristiwa itu sudah sering sekali terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, lalu Abu Jahil menunjukkan sifat rakusnya. Dan disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil yang sering jadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalas perbuatannya. Hingga pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahil dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahil pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ nampak juga Abu Nawas yang sedang duduk sambil ngobrol bersama tamu yang lain, sembari menunggu hidangan yang akan disajikan. Abu Jahil lalu menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menyapanya. "Wahai Abu Jahil, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama." Celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahil tetap tenang. Ia tak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah sop kambing tersebut diletakkan di atas meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahil yang biasanya paling pertama mengambil makanan, memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang tengah asyik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahil untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Wah Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan saja. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu, sampai-sampai kamu sangat semangat untuk menghabisi sop kambing." Olok Abu Jahil. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan,
segera membalas ejekan Abu Jahil. "Abu Jahil, sop kambing ini lezat sekali loh. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Atau jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Dan kambing ini juga yang menyusuimu waktu kecil ya? Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara Abu Jahil seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih untuk meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Fir'aun jadi pengantar surat. Dikisahkan di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai si pemuda tersebut. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak mempunyai sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan untuk jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asyik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi, dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek ini kok berjalannya lambat sekali ya, padahal kakek kan sudah menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan tanpa permisi sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Bedalah dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya benar kek, kakek ini terlihat sudah sangat tua. Tapi kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf ya anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, jadi nanti kalau kakek mati nih, saya mau nitip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf nih, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu anak muda," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa kek? Apa kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi gini,
Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir wahai pemuda, saya punya solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi saja ke negeri Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini pasti tahu alamatnya, balas Abu Nawas. Spontan saja, ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak pucat karena menahan malu. Ia pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan Abu Nawas. Cara melihat setan. Suatu hari, Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, si laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Oh, tentu saja bisa. Tepat sekali kamu bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu, bagaimana caranya, wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu sih, apakah kamu punya cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, kamu pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama lah, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki itu pun berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hei pemuda, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kau akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu, pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda kembali. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," ucap Abu Nawas. Pemuda itu berkata kembali, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang, sementara yang ternyata mati adalah aku, dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak maulah." "Nah, kalau kau tidak mau, ya maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu, meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia pun berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda, "Wahai pemuda,
Kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi ya setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu. Ketahuilah wahai pemuda, bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya. Kamu akan mendapatkan siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksaan yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tak ada kematian lagi. Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakanlah sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasihati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Karena kondisi ekonomi pasar sedang lesu, Abu Nawas terpaksa berhenti jualan kayu untuk sementara. Ia pun memberitahu kepada istrinya, "Kalau kamu berhenti jualan, lalu kita membeli makan pakai apa?" tanya sang istri. "Jangan khawatir istriku, nanti aku akan ke pasar untuk mencari pekerjaan," jawab Abu Nawas. Kemudian berangkatlah Abu Nawas ke pasar. Setibanya di pasar, ia mendatangi setiap toko menanyakan lowongan pekerjaan. Namun tak ada satupun toko yang berkenan. Alasan mereka hampir sama, yaitu toko sedang sepi. Bahkan ada beberapa toko yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena tak mampu menggajinya. Setelah usahanya mencari pekerjaan tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memutuskan untuk pulang. Ketika ia berjalan melewati alun-alun, ia melihat banyak orang berkumpul. Ternyata sedang ada pertunjukan sirkus di sebuah gedung di tengah alun-alun. Dan untuk bisa menyaksikannya, orang-orang rela antri membeli tiket masuk. Setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas menghampiri si pemilik sirkus. "Tuan, apakah Tuan butuh karyawan? Saya siap bekerja untuk Tuan," kata Abu Nawas. "Oh ya, kebetulan sekali. Saya sedang butuh seorang karyawan, tapi ada syaratnya," sahut si pemilik sirkus. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus bisa bertingkah seperti monyet," jawab si pemilik sirkus. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Memangnya pekerjaan apa yang akan Tuan berikan?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, monyet saya yang biasa atraksi di pertunjukan sirkus tempo hari kabur. Dan entah kemana, aku ingin kamu menggantikan posisinya. Nanti kamu akan mengenakan kostum persis seperti monyet. Jadi tidak ada penonton yang curiga. Bagaimana? Apa kamu sanggup?" tanya si pemilik sirkus. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mau menolak tapi bingung karena cuma ini satu-satunya lowongan pekerjaan. "Tapi bagaimana dengan bayarannya Tuan? Mengingat ini bukanlah pekerjaan yang mudah," tanya Abu Nawas. "Sekali pertunjukan aku akan membayarmu 10 dinar," jawab si pemilik sirkus. Seketika Abu Nawas langsung mengiyakan.
karena bayaran 10 dinar adalah upah yang lumayan besar. Maka pada keesokan harinya, sebelum pertunjukan dimulai, Abu Nawas mendatangi gedung sirkus yang berada di tengah alun-alun. Saat Abu Nawas mengenakan kostum monyet yang sudah disediakan, ia sempat terkejut. Ternyata ada singa dan macan yang juga dijadikan pertunjukan sirkusnya. "Tuan, saya takut kalau sampai-sampai saya malah diterkam oleh singa itu," kata Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir. Tempat kamu dan tempat kandang singa ada pembatasnya. Jadikan aman," ujar si pemilik sirkus. Abu Nawas pun akhirnya merasa lega. Setelah pertunjukan sirkus dimulai, Abu Nawas bertingkah seperti seekor monyet. Ia bergelantungan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Penonton pun bersorak dan bertepuk tangan melihat atraksi Abu Nawas ini. Hal ini membuat Abu Nawas semakin semangat. Kali ini ia melompat dari tempat yang bersebelahan dengan kandang singa, di mana singa tersebut juga telah melakukan atraksinya. Dan tiba-tiba nasib sial dialami oleh Abu Nawas. Ia terjatuh dan masuk ke dalam kandang singa. Di saat dirinya hendak bangkit, singa tersebut menghampiri Abu Nawas. "Waduh, mati aku," jerit Abu Nawas dalam hati. Ia pun pasrah kalau hari ini harus mati diterkam oleh seekor singa. Kemudian singa itu mendekatkan wajahnya tepat di telinga Abu Nawas. "Heh, kamu dibayar berapa jadi monyet? Sampai begitu semangatnya," bisik singa tersebut kepada Abu Nawas. "Oh alah, jadi kamu singa jadi-jadian," timpal Abu Nawas. Singa itu mengangguk dan meninggalkan Abu Nawas. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan kepadanya sebuah tantangan. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin kamu membawa sesuatu yang bisa membuat aku senang saat aku sedih dan membuat aku sedih saat aku senang." Abu Nawas menanggapi tantangan ini dengan tenang. Dia berpikir sejenak, lalu pergi dari istana untuk mempersiapkan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah bingkai cermin kecil. Khalifah Harun ar-Rasyid bingung melihat benda yang dibawa Abu Nawas. "Apa ini, Abu Nawas?" tanyanya. "Inilah jawabannya, tuanku," jawab Abu Nawas sambil menyerahkan cermin kecil itu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid mengambil cermin itu dan melihat wajahnya sendiri di dalamnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ketika tuanku merasa sedih, lihatlah ke dalam cermin ini, dan tuanku akan melihat betapa berharganya diri tuanku, yang akan membuat tuanku senang," katanya. "Namun, ketika tuanku merasa senang, lihatlah lagi ke dalam cermin ini, dan tuanku akan disadarkan bahwa tak peduli seberapa bahagia tuanku, akhirnya tuanku tetap manusia biasa," kata Abu Nawas lagi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil memenuhi tantangannya dengan cara yang sangat cerdas dan unik. Khalifah Harun ar-Rasyid lalu memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kearifannya.
Menghitung bulu ekor keledai. Pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Suatu hari, sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik. Untuk menghadapi ketiga orang ini, penduduk desa itu menyodorkan Abu Nawas untuk mengadu kepintarannya. Sebagai wakil orang-orang yang bijak di desa tersebut, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu dan keinginan penduduk disetujui oleh pemimpin desa tersebut. Kalau begitu, besok di lapangan bola kita adu ketangkasan antara Abu Nawas dan ketiga orang itu, ucap pemimpin desa itu dengan suara keras. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola. Untuk menghormati tamunya, maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang itu untuk bertanya dulu kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Abu Nawas, ucap kepala kampung. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang ini senangnya bukan main. Maka dengan sombongnya bertanyalah orang bijak pertama kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan suara keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama ini tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang bijak kedua yang mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan tenang. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini. Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang bijak kedua tersebut. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu. Nanti Anda akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Tanya orang bijak kedua. Abu Nawas pun menjawab, nah, kalau aku bodoh bicara, berarti saudara juga bodoh alias dungu. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Mendengar jawaban itu, si bijak kedua itu pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketusnya bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan santai. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya si bijak ketiga tersebut. Oh, itu mudah. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledaiku dan kemudian akan aku cabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang aku katakan itu benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung tersebut. Kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak itu.